Haleluya, Shalom. Kiranya damai sejahtera daripada Kristus menaungi kita di hari ini dengan satu sukacita keselamatan, karena Tuhan lewat firman-Nya masih rindu untuk terus menata kita, menjaga kita di jalannya. Pagi hari ini satu sukacita yang besar bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan, para pendengar, para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada. Tuhan Yesus kiranya menjamah hatimu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu pagi hari ini. Mari kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Setelah itu kita akan mendengarkan firman-Nya. Haleluya. 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 Yesus, kami mencintaimu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Kau memulihkan hidup kami. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tangan-Mu membelaiku, kasih-Mu menopangku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur padamu. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini Engkau masih berfirman bagi kami. Sebab firman-Mu berkata satu waktu nanti firman Tuhan akan diangkat. Orang akan mencari dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tetapi mereka tidak menemukan firman-Mu. Tapi kalau hari ini kami masih ada dan mendengar firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Pulihkan kami Tuhan, luruskan jalan kami Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sukacita besar untuk kita sekalian, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kepercayaan Abraham diuji sebagai teladan hidup bagi umat Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji sebagai teladan hidup bagi umat Tuhan. Saya angkat firman Tuhan ini dari Kejadian, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Seluruh tema itu akan dibahas sebagai renungan firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Tetapi saya akan membaca saja sampai ayat yang kedua dari Kejadian pasal 22 itu. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Abraham kepercayaannya diuji. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini kita baca iman dan penyerahan Abraham kepada Allah diuji seberat-beratnya. Iman dan kepercayaan Abraham diuji seberat-beratnya. Allah memerintahkan Abraham untuk melaksanakan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat. Allah memerintahkan Abraham melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Dan itulah Allah yang memerintahkan kepadanya. Dan Allah memerintahkan bagian ini, kasihnya selaku seorang bapa dan harapan seumur hidupnya bagi anaknya seorang Ishak harus dipertaruhkan dengan perintah Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, di dalam kisah Abraham kita membaca tentang ujian iman yang terberat, ujian iman yang sangat besar, ujian iman yang memiliki satu kualitas yang tertinggi, ujian iman yang memiliki satu kapasitas yang tinggi. Allah kerjakan bagi seorang yang setia, yaitu Abraham, orang pilihannya. Jemaat Tuhan, padahal semua kita tahu bahwa Abraham dan Sarah menunggu begitu lama janji Allah. Mereka menunggu janji Allah yang begitu lama tentang keturunan mereka. Allah pernah berjanji bahwa Aku akan memberkati, memberi keturunan kepadamu banyaknya seperti pasir di laut, bahkan seperti bintang-bintang di langit. Tetapi mereka menunggu janji itu begitu lama, sampai Sarah telah masuk pada masa tidak produktif lagi, tidak bisa lagi melahirkan seorang anak secara manusia karena faktor usianya. Dan itu satu ketidakmustahilan pada keluarga Abraham. Mereka menunggu begitu lama. Abraham menanti dalam suatu penantian yang begitu panjang, penantian yang begitu panjang untuk mendapat turunan yang dari keluarganya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sudah menunggu begitu lama, kurang lebih 25 tahun, sampai mereka telah tua, Abraham bersama istrinya Sarah. Ketika anak itu diberikan,
Allah kembali memberi ujian yang seberat-beratnya. Abraham, engkau harus mempersembahkan anakmu satu-satunya yang engkau tunggu begitu lama, dipersembahkan bagiku, Allahmu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa Allah mampu menggenapi janjinya di atas kemustahilan. Allah mampu mengerjakan sesuatu yang besar di atas ketidakmungkinan. Allah mampu melakukan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah ketidakpastian. Dan itulah Allah kita yang ingin mendemonstrasikan kuasanya atas orang-orang pilihannya. Abraham diuji seberat-beratnya dengan kelahiran Ishak, dengan datangnya Ishak di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah, anak satu-satunya. Kelahiran Ishak membuat Abraham bersuka cita, Abraham bergembira, Abraham berpengharapan, Abraham mengalami satu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Dan dia menaruh seluruh perhatiannya kepada Ishak, karena itu janji Allah. Abraham menaruh seluruh perhatiannya, Abraham fokus pada Ishak anaknya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, saya pernah merasakan sebagai seorang ayah, seorang bapak, bagaimana ketika seorang anak hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, perhatian yang sungguh pasti kita berikan sepenuhnya kepada anak kita. Abraham pun sebagai seorang manusia memberi seluruh fokus perhatiannya kepada Ishak. Dia mengasihi Ishak, darah dagingnya. Dia mengasihi Ishak, jantung hatinya. Dia mengasihi Ishak sebagai harga dirinya. Dia mengasihi Ishak sebagai berkat yang begitu berharga daripada Tuhan. Dia menaruh seluruh perhatiannya kepada Ishak. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketika Abraham dalam sukacita yang besar itu, disinilah Allah menguji Abraham seberat-beratnya. Luar biasa. Tidak berhenti dalam ujian-ujian itu. Walaupun ujian awal yang Allah berikan kepada Abraham adalah meninggalkan sanak saudaranya, bangsanya, dan meninggalkan tanah tumpah darahnya, dan pergi ke tempat yang belum diketahuinya. Itu ujian yang berat. Dan ujian yang lainnya di awal itu Allah sepertinya memaksa Abraham untuk tetap percaya kepada janji-janjinya yang kelihatannya seperti kosong. Tidak ada pengharapan di sana, tapi Abraham tetap percaya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketika Ishak datang sukacita besar luar biasa, disitulah datang ujian yang terberat, ujian yang berkualitas tinggi, ujian high class, ujian yang mungkin banyak orang akan stres, depresi, dan akhirnya gila dan mati. Allah menguji Abraham yang pertama. Kita lihat apa yang diuji oleh Allah. Allah menguji kasih Abraham kepada Allah. Jemaat Tuhan, kalau Anda sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan pun akan menguji kasihmu kepadanya. Demikian Abraham. Ketika dia bersukacita karena Ishak, Allah menguji kasih Abraham. Apakah dengan kehadiran Ishak Abraham masih mengasihi Allah? Apakah dengan kehadiran Ishak Abraham masih memberi seantero atau seluruh hidupnya untuk mengasihi Allah? Inilah ujian itu. Tadi kalau kita baca Kejadian 22 ayat 1 dan 2 itu, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Cuma Tuhan, kalau mempersembahkan sebagai korban berarti disembelih, dipotong. Haleluya.
Abraham kalau secara manusia pasti Abraham kaget. Apa-apaan ini Tuhan? Allah memotong Ishak, menyembelih Ishak, sama saja seperti memotong aku ayahnya, menyembelih aku ayahnya. Ini yang saya katakan bahwa inilah ujian berkualitas tinggi, terberat. Allah menguji kasih Abraham. Ketika Abraham mendapat berkat yang dinanti-nantikan itu, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putra tunggalnya. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putra semata wayangnya. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan jantung hatinya, darah dagingnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, inti persoalan di sini terletak di dua bidang yang menggambarkan ukuran yang dipakai Allah. Ukuran yang dipakai Allah dalam berurusan dengan orang-orang percaya. Allah punya ukuran untuk berurusan dengan orang-orang percaya. Allah punya rencana-rencana yang berbeda. Allah punya ukuran yang dipakai dalam berurusan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Allah punya ukuran yang luar biasa. Adakah kasih Abraham kepada Allah lebih besar daripada kasih kepada putranya Ishak yang dicintai? Ini ukuran Allah. Apakah kasih Abraham kepada Ishak itu lebih daripada mengasihi Allah? Jemaat yang Yesus Kristus kasih, Allah sendirilah yang memberikan Ishak kepada Abraham. Allah yang memberikan Ishak kepada Abraham. Dan sekarang Allah kembali lagi menguji apakah Abraham lebih mencintai Allah. Allah yang memberi Ishak, tapi sekarang Allah kembali menguji apakah Abraham lebih mencintai Allah, ataukah Abraham lebih mencintai pemberian berkat-berkatnya seperti Ishak itu kepada Abraham. Apakah Abraham lebih mencintai Allah, ataukah dia mencintai pemberian berkat Ishak sebagai anak tunggalnya? Jemaat yang Yesus Kristus kasih, hari-hari ini kalau engkau mendengar dan mengikuti renungan ini, banyak orang Kristen gagal dalam ujian ini. Banyak orang Kristen gagal dalam ujian ini. Ini ujian berkualitas tinggi. Apakah saya harus memberi darah dagingku? Apakah saya harus memberi jantung hatiku? Oh Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini dari Tuhan? Seringkali kita lebih mengasihi diri kita daripada mengasihi Allah. Seringkali kita lebih membela kehendak-kehendak kita daripada kehendak Allah. Sering kita lebih membela akal pikiran kita daripada membela Allah. Sering kita lebih membela pengelolaan dari IQ kita daripada kita membela atau mengasihi Allah. Ini tantangan yang paling besar. Banyak orang Kristen gagal dalam ujian seperti ini. Misalnya orang-orang beriman, mereka berdoa minta pekerjaan, minta anak, minta jodoh, dan lain-lainnya. Dan Allah memberikan kepada kita. Berikan pekerjaan, berikan jodoh, berikan berkat-berkat. Setelah Allah memberikan, Allah melihat banyak manusia lebih mengasihi pekerjaannya, lebih mengasihi keluarga, istri, anak-anaknya, lebih mengasihi dirinya sendiri, lebih mengasihi egonya, lebih mengasihi kehendaknya daripada mengasihi Allah. Inilah yang Allah ingin mengajarkan kepada Abraham dan mengajarkan kepada kita. Memang sakit, tetapi Allah mau kita harus dipotong, disayat, dikorbankan. Hati kita ini harus dipulihkan dalam suatu ujian yang berkualitas tinggi. Seringkali berkat-berkat itu lebih memberi kita, membuat seluruh perhatian kita, kasih kita kepada berkat-berkat itu. Jadi di dalam menguji, Allah sering menuntut sesuatu yang paling kita kasih.
Di dalam ujian-ujian itu Allah sering menuntut apa yang paling kita kasih, apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita hargai, bahkan apa yang paling kita taruh pada prioritas yang paling tertinggi. Itu yang diuji oleh Allah. Apakah engkau mengasihi dirimu, harga dirimu lebih dari Allah? Apakah engkau mengasihi istri anak-anakmu lebih dari Allah? Apakah engkau mengasihi pekerjaan, berkat-berkatmu, status sosialmu, hartamu, cara-cara hidup, budayamu lebih daripada Allah? Allah harus diberi prioritas tertinggi. Itulah Allah menyebabkan, itu sebabnya Allah menguji Abraham. Pagi hari ini pun ujian ini datang kepada kita. Allah menuntut sesuatu yang paling kita kasih. Karena apa? Karena Ia adalah Allah yang cemburu. Allah kita itu Allah yang cemburu. Kalau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Dia, Dia itu Allah yang cemburu. Coba kita lihat Alkitab, Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini begitu keras. Kalau engkau mengasihi dirimu, berkat-berkatmu, keluargamu, mengasihi cara hidupmu lebih dari mengasihi Allah, hukuman Tuhan itu pada Alkitab bilang pada keturunan ketiga, bahkan kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Saya tidak menakut-nakuti kita, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Hari ini, pagi ini, beri prioritas tertinggi bagi Dia. Allah tidak mau ada sesuatu atau ada seseorang yang kita kasihi lebih daripada Dia. Allah tidak mau ada sesuatu yang menghalangi antara cintanya dan cinta kita. Allah tidak mau ada sesuatu yang berdiri dan menghalangi antara kasih kita dengan kasih-Nya. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, Abraham diuji seberat-beratnya pagi hari ini sebagai pelajaran rohani bagi kita. Jangan Anda ternina bobo dengan berkat-berkat yang ada, tapi semua itu datang daripada Tuhan. Dia prioritas nomor satu. Mari baca Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Ini yang dibilang jantung hati. Sekalipun itu istri kita, sekalipun itu anak-anak kita, tidak boleh menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Kasih kita harus tertinggi bagi Dia. Mari kita renungkan bersama bagian yang pertama ini. Apa? Siapa yang paling saudara kasih dalam hidup saudara hari ini? Apakah mencintai dirimu? Mengasihi berkat-berkatmu? Mengasihi istri dan anak-anakmu lebih daripada Tuhan? Tidak layak bagi Tuhan. Siapa yang paling saudara kasihi dalam hidupmu hari ini? Kalau Allah memintanya dari saudara, maukah saudara memberikan yang paling saudara kasihi diberikan kepadanya? Karena Abraham mendapatkan Ishak setelah 25 tahun dia menunggu. Dia bersuka cita. Tapi Allah menguji dia seberat-beratnya. Hari ini, jangan memberi kasih yang setengah kepada Allah. Karena engkau sudah mendapat berkat-berkat yang luar biasa. Tapi beri kasih yang paling utama kepada Allahmu. Bagian yang kedua, yang pertama Allah menguji kasih Abraham. Bagian yang kedua itu Allah menguji pengharapan Abraham. Allah menguji pengharapan Abraham.
Apakah harapan Abraham mengenai penggenapan janji itu masih ada pada Allah? Apakah penggenapan janji itu masih terjalin antara Abraham dan Allah? Ataukah harapannya sudah beralih sekarang, yaitu kepada Ishak? Allah menguji pengharapannya. Sebagai orang tua pasti harapan-harapan itu ada. Ketika anak ini besar, saya akan sekolahkan dia. Dia bekerja dan dia menjadi tumpuan dari rumah tangga kami. Dia akan membawa nama besarku, dia akan membawa harga diri. Abraham pun demikian. Tetapi Allah tidak mau seperti itu. Allah tidak menginginkan Abraham menaruh pengharapan masa depannya, masa tuanya kepada Ishak. Tapi Abraham harus menaruh pengharapan masa tuanya, pengharapan hidupnya kepada Allah. Apakah engkau sudah menaruh pengharapan hidupmu kepada Allah? Ataukah engkau menaruh pengharapan hidupmu kepada semua yang engkau miliki, hartamu, keluargamu, anak cucumu, atau siapapun dia? Apakah harapan masa depannya, hari tuanya ditaruh pada Ishak atau kepada Allah? Itu yang Allah pertanyakan dan Allah menguji Abraham. Hari-hari ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, Allah menginginkan kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Allah, bukan kepada siapapun yang akan memisahkan kita dengan Allah. Jadi pada Allah, Abraham tahu bahwa perintah-perintah Allah tidak untuk dipertanyakan, tetapi untuk dilaksanakan. Abraham mengerti perintah-perintah Allah itu bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilaksanakan. Tidak perlu ditanya, dilaksanakan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Walaupun berat, Abraham melaksanakannya. Ketika ayat-ayat firman Tuhan ini mencatat, mereka berjalan 3 hari ke Moria, sampai melihat gunung itu. Allah berkata kepada Abraham, berkata kepada bujang-bujang, pembantu-pembantunya, kamu tinggal di sini. Aku dan anakku akan pergi beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban bakaran di sana. Luar biasa. Allah menguji pengharapan Abraham. Apakah Abraham menaruh pengharapan masa tua, masa depannya kepada Ishak atau kepada Allah? Ketika di perjalanan itu, anak tunggalnya, buah hatinya, kekasih hatinya, pujaan hatinya, Ishak, dia bertanya kepada ayahnya Abraham, ayah, di manakah domba yang akan disembelih itu? Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, ayah, di manakah domba yang akan disembelih? Kayu sudah ada, dia sedang memikul kayu, Ishak memikul kayu itu. Sebenarnya Abraham sebagai seorang ayah, disitulah hatinya tersayat, disitulah hatinya teriris-iris, disitulah hatinya sepertinya disembeli, dipotong, dimutilasi. Memang mau berkenan kepada Allah itu, kita perlu harus dihancurkan ego kita. Kita harus dihancurkan segala konsep pikir dunia yang salah. Setelah dihancurkan, baru kita akan dibangun dalam satu kehidupan yang baru. Ketika Ishak bertanya, Bapak Abraham hancur hatinya, luluh hatinya. Tetapi kembali Abraham berkata tentang domba itu, korban yang akan disembelih. Abraham berkata kepada Ishak, Allah akan menyediakannya. Luar biasa. Allah akan menyediakannya. Sebab memang Allah kita itu disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bahkan Allah yang mampu menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Jehovah Jireh adalah Allah yang bekerja di luar akal pikiran kita. Allah Jehovah Jireh adalah Allah penyedia sesuatu, bagaikan surprise setiap waktu atas hidup kita yang berkenan kepadanya. Allah Jehovah Jireh melampaui akal pikiran kita. Dia melampaui pengharapan-pengharapan hidup kita. Sebab dia itulah harapan hidup kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Abraham mengasihi Tuhan lebih dari semua. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari Sarah istrinya. Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada Ishak, anak tunggalnya, buah hatinya.
Abraham ingin memberi yang terbaik bagi Allah. Abraham ingin menaruh seluruh pengharapannya kepada Allah, bukan kepada Ishak. Jemaat Tuhan, di manakah engkau menaruh pengharapanmu hari ini? Allah ingin menguji saya dan menguji kita semua. Pengharapan kita harus tertuju kepada Allah kita. Puji nama Tuhan. Semalam saya membaca sebuah ilustrasi seorang misionaris Amerika Serikat di India. Seorang misionaris Amerika Serikat yang ada di India. Dia mengetahui cara hidup orang-orang India dengan agama mereka. Satu waktu dia melihat seorang ibu janda di India yang mempunyai 3 orang anak. Yang satunya lumpuh, yang satunya buta, yang satunya sempurna. Dia membawa ketiga anak ini ke sungai Gangga. Di sana dia ingin mempersembahkan salah satu anaknya untuk dewa Gangga, untuk Tuhannya. Misionari Amerika itu melarang dia, jangan lakukan itu. Tetapi akhirnya dia melawan dan dia pergi, dan dia sudah mempersembahkan seorang anaknya di sungai Gangga. Setelah dia pulang, setelah ibu janda ini pulang, Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, misionari Amerika itu melihat anaknya tinggal 2, satu sudah dipersembahkan. Dan misionari itu lebih kaget lagi karena dia bawa pulang yang lumpuh dan yang buta. Sedangkan yang sempurna itu sudah dipersembahkan di sungai Gangga. Dan dia bertanya kepada janda itu, mengapa engkau memberikan anakmu yang sempurna sedangkan engkau membawa pulang yang cacat? Janda itu berkata kepada misionari Amerika ini, katanya kepadanya, Allah seperti apa yang engkau sembah di Amerika? Tuhan seperti apa yang engkau sembah di negerimu di Amerika? Tuhan macam apa? Karena di India kami harus memberi yang terbaik bagi Tuhan kami, bagi dewa kami. Oleh sebab itu saya tidak membuang yang cacat ini, tapi saya membuang yang sempurna. Misionari Amerika itu dia terpukul. Dan dia mulai berpikir, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang sebagai korban yang sempurna, turun melintasi segala langit, hidup di tengah-tengah kesederhanaan dunia, dan akhirnya mati terpaku di kayu salib bagiku. Satu korban yang sempurna. Tetapi hari-hari ini banyak orang-orang Kristen belum dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan, menyatakan pengharapan itu bagi Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita. Apakah kita mau memberi yang terbaik bagi Dia? Dialah satu-satunya harapan kita. Abraham berpengharapan bahwa Allah pasti mampu memberi anak yang lain. Abraham berpengharapan bahwa setelah menyembelih dan mengorbankan Ishak, Allah pasti menyiapkan Ishak yang lain. Itu iman yang luar biasa. Marilah kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan. Bukan kepada jabatan kita, harta kita, bukan kepada keluarga kita, ataupun kepada kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi taruhlah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, bagian yang ketiga, saya akan akhiri khotbah ini. Dengan Allah menguji kasih Abraham, Abraham lolos. Dengan menguji pengharapannya pun, Abraham menang. Akhirnya Abraham pantas diberi gelar Bapa segala orang beriman. Abraham layak diberi gelar Bapa segala orang percaya. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10, kita lihat. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah,
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Haleluya. Alkitab menyatakan bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kalau kita mau dibenarkan, kita harus punya perbuatan-perbuatan seperti Abraham. Rela masuk dalam ujian-ujian yang berkelas tinggi. Itu baru kita layak bagi Tuhan. Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah itu. Luar biasa. Kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 21. Kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Apa kata firman Tuhan? Haleluya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Apa yang engkau buat hari ini bagi Allah? Tentang kasihmu, tentang pengharapanmu? Atau engkau masih berlaku setengah-setengah, Senin Kamis? Ini satu tantangan bagi kita. Perbuatan-perbuatanmu akan menampakkan bahwa engkau adalah anak Allah. Perbuatan-perbuatanmu akan nampak bahwa engkau seorang yang dewasa rohani. Perbuatan-perbuatanmu akan menyertai engkau hari ini sampai masuk ke dalam kekekalan surga samawi yang disiapkan Bapa bagi engkau. Jangan terlambat, pintu anugerah masih terbuka. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sekarang Allah melihat bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Abraham begitu luar biasa. Dia orang yang melakukan kehendak Tuhan. Allah senang dengan Abraham. Allah bersuka cita dengan Abraham. Jadi ujian-ujian iman itu harus dianggap sebagai suatu kehormatan di dalam kehendak Tuhan. Ujian-ujian iman itu sebagai satu kehormatan, bahwa Allah ingin engkau naik lagi, naik terus levelmu di dalam Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sangat luar biasa. Abraham pantas. Kalau Allah mengasihi kita, Dia memberi berkat-berkat yang melimpah kepada kita. Ketika kita mengasihi Allah oleh karena segala berkat yang dinyatakan untuk kita, namun kita harus beranjak dari situ. Kita harus dapat mengasihi Allah karena dirinya, bukan semata karena berkat-berkatnya. Kita harus mengasihi Allah karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia sumber segala sumber. Jangan engkau mengasihi berkatmu saja, mengasihi sesuatu di samping kiri kananmu, mungkin istrimu, anak-anakmu lebih daripada Tuhan, sebab semua itu adalah pemberian Allah. Kalau engkau cuma mengasihi berkat-berkat, berarti engkau tidak mengasihi sumbernya. Marilah mengasihi Tuhan dan menaruh seluruh pengharapan kepadanya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ujian itu tidak tanggung-tanggung bagi Abraham. Berkat yang paling berharga, yang paling prestisius, yang telah dibuktikan pantas didapatkan sekarang. Berkat-berkat itu yang sekarang pantas kita dapatkan harus kita lepaskan, karena kita memilih lebih mengasihi Allah dari segala-galanya. Jangan cuma mengasihi berkat, tapi mengasihi Allah. Mungkin ini sakit, kita dengar, kita berpikir pendeta berbicara mudah dan gampang. Tapi Allah memakai saya untuk menyampaikan bagian ini, agar engkau tidak acuh tak acuh terhadap Tuhan, dan engkau tidak mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah hati. Haleluya. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi Abraham. Dia menguji Abraham, dan Abraham pantas menjadi bapa orang segala orang, semua orang beriman. Hari ini ujian datang kepada kita. Tetap mengasihi Dia dan beri pengharapan kepada. Memang sakit kalau mengasihi Tuhan.
Kalau hatimu terpotong, tersayat, biar aja. Sebab Tuhan mengasihi engkau untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Dia. Haleluya. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan setiap waktu. Ya, biarlah berkat firman Tuhan ini tercurah atas kita. Ujilah aku Tuhan. Katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Selidiki hatiku yang paling terdalam. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari
sembah Dia. Oh haleluya, namamu dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat teguran-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu yang berkuasa. Kami bersyukur, kami mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya, menaruh pengharapan kami lebih dari segalanya. Terima kasih agar kami layak bagi-Mu. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Maafkan kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Oh ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan, bawa kami kembali padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Kalau Engkau menguji Abraham menjadi pelajaran bagi kami umat Tuhan. Engkau menguji Abraham sebagai pelajaran bagi kami, agar kami lebih mengasihi Engkau dan menaruh pengharapan kami kepadamu. Tidak menaruh kasih dan pengharapan kami kepada berkat-berkat saja, atau mengasihi diri kami sendiri, atau mengasihi keluarga kami, atau mengasihi berkat-berkat yang Engkau siapkan. Tapi kami mau mengasihi Engkau sebagai sumber berkat itu, lebih daripada berkat yang Engkau beri, agar terus berkat-Mu mengalir atas kami. Jamah mereka yang sakit rohani hari ini, pulihkan mereka, bangkitkan mereka, buat satu revival atas mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Tangan Allah terbuka, pintu anugerah terbuka untuk memanggil kita sebelum Engkau terlambat datang kepadanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba terbatas, hamba manusia biasa, tapi biarlah firman-Mu berkuasa atas semua. Engkau yang tidak terbatas berkuasa atas semua pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sampaikan hari ini, biar menjadi berkat bagi semua kami dan memulihkan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya.